أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bahwa naat itu ada yang berbentuk mustaq, ada yang berbentuk muawwal bimustaq. Kita juga telah mempelajari bahwa naat itu ada yang hakiki dan naat sababi. Naat hakiki mengikuti matbu'nya secara mutlak dalam 10 perkara. Rafa, nasab, khafat, ma'rifat, nakirah, mufrad, musanna, jama', mudzakkar, muannats. Sedangkan naat sababi mengikuti matbu'nya hanya dalam 5 perkara: rafa, nasab, khafat, ma'rifat, nakirah, dan mengikuti isim yang dirafa'kannya dalam 2 perkara, mudzakkar dan muannas. Sementara naat sabab itu tetap mufrad. Hanya saja Sibawai memberi pernyataan bahwa jika yang dirafakkan oleh naat sababi itu berbentuk jamak, maka naat sababinya boleh dibaca 3 bacaan. Boleh dibaca mufrad, boleh dibaca dengan menggunakan jamak taksir, bisa juga dengan bacaan menggunakan jamak mudzakkar salim. Nah, yang terbaik kata Sibawai yaitu dalam bentuk jamak taksir. Yang kedua mufrad, baru yang ketiga berbentuk jamak mudzakkar salim. Nah, kita lanjutkan al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ke-7. Min fawaidin na'ti haqiqiyan kana au sababiyan mayali. Naat baik yang hakiki maupun yang sababi memiliki beberapa faidah sebagai berikut. Al-awwal tahsisul man'ud in kana nakiratan.
Yang pertama, mengkhususkan man'ut jika berbentuk nakirah. Jadi kalau berbentuk nakirah kemudian diberi na'at, maka nakirahnya menjadi khusus. Nahwu maratu bi rajulin salihin. Ats-tsani tawbihul man'ut in kana ma'rifatan. Yang kedua, memperjelas atau mempertegas man'ut jika berbentuk ma'rifat. Sudah jelas man'utnya itu, tapi jika dikasih na'at tambah jelas lagi. Contoh, ja'a Zaidun al-aqilu, telah datang si Zaid, sudah jelas, tambahi al-aqilu, yang cerdas. Hadis li mujarradil madhi, yang ketiga untuk memuji man'utnya. Nahwu qauli ta'ala bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, ini adalah na'at yang fungsinya memuji man'utnya. Nah, jadi tidak terkait dengan kekhususan atau memperjelas posisi man'ut, tapi tujuannya ialah memuji man'utnya. Arabi di mujarradid dzat, tujuannya ialah murni untuk mencela man'utnya. Berarti kalau celaan dengan menggunakan sifat-sifat yang jelek, ya. Nahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Rajim, terkutuk, ini mencela syaitan, itu man'utnya. Al-khamis at-tarhum, tujuannya ialah untuk minta dikasihani atau mengasihi man'utnya. Contoh, Allahumma arham abdaka al-miskina, ya Allah kasihanilah hambamu yang miskin ini. Jadi al-miskin na'at yang fungsinya ialah meminta belas kasihan untuk man'utnya, ya. Biasanya dengan sifat-sifat yang menunjukkan merendahkan diri dan yang semisalnya, ya. Baik. As-sadis at-taukid, yang keenam fungsinya na'at ialah menguatkan man'utnya. Nah, biasanya sifat tersebut memiliki makna yang sama dengan man'ut, sehingga fungsinya ialah taukid. Nahwu qauli ta'ala tilka asyaratun kamilatun, itu adalah 10. Nah, 10 itu adalah lambang kesempurnaan hitungan, ya. Itu 10 kamilatun, yang sempurna. Nah, berarti asyaratun itu bilangan 10, lambang kesempurnaan, ditambah lagi dengan na'at kamilatun, ya artinya sempurna. Berarti ini fungsinya ialah mentaukidkan man'ut. Itu adalah benar-benar 10 yang sempurna. Ini fungsi na'at baik yang hakiki maupun sababi. Al-mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8, al-aslu fin na'ti
al-itba'u, hukum asal naat itu itba', i'rabnya itu itba'. Wal murabil itba' ayakuna na'tu tabi'an fi i'rabil matbu'. Yang dimaksud itba' ialah naat mengikuti i'rabnya matbu'nya. Rafa ya ikut rafa, nasab ya ikut nasab, jar ya ikut jar. Itu namanya itba'. Itu hukum asal naat itu itba'. Wa qad yakunu na'tu maqtu'an, terkadang naat itu diputus i'rabnya dari matbu'nya. Ayyukhalifun na'ta, ayyukhalifun na'tu i'raba matbu'i, ayyukhalifun na'tu i'raba matbu'i. Maksudnya naat maktu itu ialah naat yang berbeda i'rabnya dengan matbu'nya. Nah, jadi sengaja ada tujuan tertentu untuk membedakan i'rab naat dengan man'utnya. Berarti naat maktu itu ada tujuan tertentunya ya. Nah, diantaranya tadi itu untuk limujaradil madhi, untuk tujuan memuji, atau limujaradil dzam, untuk tujuan mencela, atau untuk at-tarahum, mengasihi, punya untuk fungsi-fungsi tertentu. Biasanya itu i'rab naatnya maktu, tidak itba' dengan matbu'nya. Al-mas'alatu at-tasi'ah an-na'tul maktu' naw'ani. Naat maktu' ada dua macam, yakni dua macam bacaan. Naat yang diputus i'rabnya dari matbu'nya itu ada dua macam, maksudnya dua macam bacaan. Al-awwal ayyurfa'a ala annahu khabaru mubtada'in mahdhufin takdiruhu huwa. Yang pertama dirafa menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, takdirnya huwa. Nahu alhamdulillahi alhamidu, ay huwa alhamidu. Segala puji bagi Allah yang maha terpuji. Harusnya kan alhamidi, ya kan, itba'. Tapi untuk tujuan khusus memuji man'ut, ini tujuan khusus agar kita tahu itu tujuannya memuji man'utnya, maka alhamidu maktu, ya ini diputus i'rabnya dari matbu'nya dengan dibaca rafa. Kalau dibaca rafa seperti ini alhamidu, maka menjadi khobar, mubtada'nya dibuang, takdirnya ialah huwa alhamidu. Nah, kalau muannas ya tergantung keadaan. Atsani ayyun saba ala annahu maf'ulun bih mahdhufun bi taqdiri a'ni aw ma yunasibu fil ma'na. Bacaan yang kedua, naat maktu itu dinasab menjadi maf'ul bi, annahu maf'ulun bi fi'lin mahdhufin, nah, dengan fi'il yang dibuang, takdirnya ialah akni atau yang sesuai maknanya, terserah akni atau yang sesuai. Nahu alhamdulillahi alhamidah, segala puji bagi Allah yang maha terpuji. Harusnya kan alhamidi itba', tapi untuk tujuan tertentu, diantaranya untuk memuji man'ut, dinasab alhamidah, maka naatnya maktu. Kalau dibaca nasab seperti ini alhamidah, maka menjadi maf'ul bih, fi'ilnya dibuang, takdirnya ialah akni alhamidah atau
amdahu al-hamidah. Nah, kalau akni umum, semua contoh takdirnya akni. Tapi kalau amdahu, ini khusus, artinya menyesuaikan, ya, menyesuaikan. Gak harus amdahu, yang lain juga boleh, yang penting maknanya sesuai. Tapi kalau akni, semua contoh naat maktu yang dibaca nasab menjadi maf'ul bih, takdirnya fi'il yang dibuang, yaitu akni. Al-mas'alah wal-asyirah, masalah yang ke-10, innan nu'uta idza ta'addadat biwahidin, naat yang jumlahnya lebih dari satu, man'utnya satu. Jadi man'utnya cuma satu, naatnya banyak, ya, lebih dari satu. Wa yakunul man'utu ma'luman biduniha, dalam keadaan man'ut itu sudah dikenal tanpa menyebut naat-naat tersebut, walaupun tidak diberi sifat, tidak diberi naat, man'utnya sudah terkenal. Falaha thalathatu aujuh, maka naatnya boleh dibaca 3 bacaan. Al-awwal itba'uha kulluha, semuanya dibaca itba'. Paham ya? Itba' i'rabnya ngikuti man'utnya. Nahwu ja'a Zaidun, telah datang si Zaid. Zaid sudah masyhur, oh Pak Zaid itu. Nah, maka naat-naat yang ditambahkan untuk menjelaskannya itu pelengkap saja, maka boleh itba' semua. Al-faqihu, yang ahli fikih, asyairu, yang ahli syair, al-katibu, yang ahli menulis atau sekretaris. Atsani qat'uha kulluha, yang kedua semua dibaca maktub. Nahwu maratu bi Zaidin al-faqihu asyairu al-katibu, atau al-faqiha asyaira al-katibah. Si Zaid sudah terkenal, maka enggak masalah, naat-naatnya dibaca maktub semua, ya, imma di rafa' wa imma di nasab. Ats-tsalits itba'ul ba'di wa qat'ul ba'di bi syarti taqdimin na'til mutbi'. Yang ketiga separuh itba', separuh maktub, bisa dengan syarat itba' dulu baru maktub. Contoh maratu bi Zaid, Zaid sudah masyhur, maka naat-naatnya boleh separuh itba' al-faqihi, separuhnya lagi maktub asyaira al-katibah atau asyairu al-katibu. Nah, ini kalau man'utnya sudah masyhur, sudah dikenal tanpa disebut naatnya, maka boleh dibaca 3 bacaan man'utnya itu. Boleh itba' semua, boleh maktub semua, boleh separuh itba' separuh ini maktub. Tapi kalau separuh itba' separuh maktub, yang itba' harus didulukan, ya. Nah, al-mas'alatu al-hadiyata asrah, masalah yang ke-11, idza ta'addadatin nu'ud li wahid wa yaqul man'ud ghayra ma'lumin biduniha fajibu fiha itba'uha kulluha. Kalau naatnya itu lebih dari satu, man'udnya satu, kemudian man'utnya ini enggak dikenal sampai semua naatnya disebutkan baru dikenal, maka naat-naatnya tadi wajib itba' semua. Nahwu ja'a Zaid, telah datang si Zaid.
Zaid yang mana ya? Zaid di sini ada 20 orang. Ada yang tingkat MTA, TK itu, ada yang tingkat MTQ, ada yang tingkat MTF, ada yang program lughah, ada yang program din. Total 20 namanya Zaid. Zaid yang mana? Nah, ternyata Zaid yang dimaksud itu memiliki beberapa sifat untuk membedakan dengan Zaid yang lain. Dan jika semua sifat ini disebutkan, baru kita ketahui, oh Zaid yang itu. Kalau enggak disebutkan semua, enggak dikenal si Zaid itu yang mana. Maka penyebutan naat untuk pengenal man'ut ya wajib itba semua. Zaid al-faqihu asy-syairu al-katibu, ra'aitu Zaidan al-faqiha asy-syaira al-katiba, maratu bi Zaidin al-faqih asy-syair al-katibi. Dah, itu aja. Intinya kalau man'ut itu sangat tergantung pada naat-naatnya supaya dikenal, maka naat-naatnya wajib itba. Tapi kalau man'ut itu enggak begitu bergantung dengan naat-naatnya, sudah dikenal, maka naat-naatnya itu boleh itba, boleh maktu. Ya, baik, gampang saja. Untuk kaidahnya, kalau man'utnya itu sudah dikenal walaupun tanpa menyebutkan sifat-sifatnya, berarti kalau sifatnya disebutkan boleh itba, boleh maktu. Tapi kalau man'ut itu tidak bisa dikenal sampai semua naat-naatnya disebutkan, maka semua naat menjadi wajib itba. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu as-sah idza ta'addat an-nu'ut li wahid. Kalau naatnya banyak untuk satu man'ut, wa yaqulul man'utu ma'luman bi ba'biha duna ba'bin. Nah ini. Kemudian naatnya itu ternyata sebagian untuk pengenal, sebagian lagi pelengkap saja. Fajibu fiha itba'u ma yata'ayyanu bil man'ut, maka naat-naat yang difungsikan untuk pengenal man'ut wajib itba. Wa yajuzu fiha wa yajuzu fima ada dzalik, ya, wa yajuzu fima ada dzalika al-aujuh salasah, haknya diganti mim, wa yajuzu fima ada dzalika al-aujuh salasah, dan boleh selain itu, yaitu naat-naat yang tidak menjadi pengenal utama man'ut, boleh dibaca 3 bacaan tadi, boleh itba semua, boleh maktu semua, boleh sebagian itba, boleh sebagian apa ini? Maktu. Nahu maratu bi Zaid al-adib al-faqih asy-syairah al-katibu. Jadi kalau kita baca tadi kaidah kapan naat itba, kapan naat maktu, tergantung 6 keadaan naatnya tadi. Kalau naat-naatnya itu menjadi pengenal utama si man'ut, maka wajib itba. Tapi kalau naatnya itu hanya pelengkap saja untuk man'ut, seandainya enggak dikasih naat, man'utnya itu sudah dikenal, maka boleh dibaca itba, boleh dibaca maktu, boleh sebagian itba, boleh sebagian maktu. Nah, kalau punya naat si maktu itu sebagian menjadi pengenal utama, sebagian lagi sebagai pelengkap, ya yang menjadi pengenal utama itu wajib itba. Adapun yang sifatnya pelengkap boleh itba, boleh maktu, boleh sebagian itba, boleh sebagian apa ini?
makto. Naam, insyaallah gampang ya. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang na'at. Pembahasan berikutnya tentang ataf insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Tolong jelaskan kembali tentang na'at sababi. Na'at sababi itu na'at yang merafakkan dhamir merafakkan isim dhamir sesudahnya atau dhamir baris ya. Nah, ja'a Sayyidun al-Aqil abuhu, abu rafa yang merafakkan yang al-Aqil na'at, maka na'atnya namanya na'at sababi karena yang dirafakkan yang isim dhamir. Kalau abunya